Gimana sih rasanya kalau liburanmu yang harusnya ceria malah jadi petaka? Hello Vopers, balik lagi bersama Vop Heartman, dimana aku akan menceritakan alur film yang pastinya seru. Males nonton film penuh karena nggak ada waktu? Mampir aja ke sini. Kali ini aku akan menceritakan tentang keluarga yang sedang pergi berlibur. Namun ternyata nggak usah berlama-lama lagi, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, that bukan mesa seres, bukan cinta. Aroma 100. We're working hard to win back your trust. Di sini kita diperkenalkan dengan Rusty, bawa-bawa yang bekerja sebagai pilot ekonomi. Karena kedudukannya lebih rendah, dia suka dibully oleh seniornya dari kelas bisnis. Mempunyai 2 orang anak, Kevin dan James, serta istrinya Debbie. Kevin suka sekali ngebully kakaknya si James. Ini si James mirip bapaknya yang suka dibully sama seniornya. Tapi ini kebalik, James kan lebih tua ya, malah dibully sama Kevin adiknya. Ada suatu momen ketika keluarga Griswold, ya keluarga sang pemeran utamanya adalah Griswold, mengadakan makan bersama tetangganya. Ketika tetangganya membanggakan anaknya di depan mereka, si Rusty nggak mau kalah dan juga membawakan anaknya yang pertama si James. Ya karena si James culun, malah terkesan kepaksa. Sumpah lucu banget sih momen ini. Come on, man. What are you doing? Come on, we're sparring. We do this all the time. You never. Tibalah obrolan emak-emak di mana tetangganya sedang pamer perihal liburan musim panasnya yang selalu berbeda tempat di tiap tahunnya. Berbeda dengan keluarga Griswold yang selalu pergi ke tempat yang sama selama 10 tahun di setiap liburan musim panasnya. Yang hal ini membuat Debbie berpikir betapa menyedihkannya hidupnya. Usai makan bersama tetangga, Debbie melihat foto-foto mereka di musim panas yang selalu dengan pose yang sama dan di tempat yang sama, dengan raut wajah Debbie yang semakin cemberut tiap tahunnya. Rusty yang sadar akan hal tersebut berpikir untuk mengajak keluarganya berlibur di tempat yang berbeda, yang tempatnya adalah To Wally World. ya, dan pastinya anaknya tidak setuju dan tidak ingin ikut. Namun Rusty membujuk mereka dengan membawa mobil Tartan Prancer keluaran 2015 yang bagi Rusty keren, namun bagi Kevin seperti mobil konyol. Dan setelah berkemas-kemas, akhirnya mereka pun berangkat untuk berlibur ke Wally World. Di perjalanan mereka diikuti oleh truk besar di belakangnya. Rusty mengetahui bahwa mobil tersebut terdapat CB radio yang dapat memberikan sinyal kepada radio mobil di sekitarnya, mencoba untuk memberikan salam persahabatan. Ya, walaupun tidak berjalan dengan baik. Suggesting that you are a sex offender or a pedophile. Rusty capek, lalu mereka berhenti untuk makan siang di sebuah restoran kecil yang ditemuinya. Setelah makan, keluarga mereka melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan ada sebuah mobil yang berjalan di sampingnya dengan seorang gadis cantik di belakang, membuat Kevin seperti kayak orang sedang kasmaran sim-sim sendiri. Namun ini yang James lakukan. Karena melewati tempat di mana Debbie kuliah, mereka memutuskan untuk mampir sebentar untuk memperkenalkan kepada Kevin yang sebentar lagi akan lulus dari SMA. Namun ternyata kampus Debbie sangatlah barbar dan Debbie juga barbar. Rusty yang mengetahui bahwa dulu Debbie sangatlah ganas pun terkejut karena selama ini Debbie tidak pernah membicarakannya. Setelah melakukan permainan barbar yang diciptakan oleh Debbie dahulu, dengan hasil Debbie harus tepar karena umurnya sudah tidak muda lagi. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah karaoke, mereka dikejutkan oleh truk besar yang dari awal seperti membuntuti. Seolah akan menabrak mereka, truk besar tersebut tepat di belakang mereka, siap untuk menabrak. Sekeluarga panik dan mencoba tombol-tombol yang ada di mobil mereka. Karena beberapa cara tidak berhasil, Rusty mencoba untuk menirukan aksi Vin Diesel yang ada di film Fast Furious. Ya, tahu sendirilah hasilnya. Kocak banget nih keluarga. Setelah kegagalan aksinya, Rusty berhasil kabur karena melawan arah. Waktu sudah menunjukkan malam hari dan mereka memutuskan untuk bermalam di sebuah motel yang sambil menenangkan pikiran karena kejadian sebelumnya. Kevin yang membawa gitar duduk di samping kolam renang yang ada di tengah motel.
Ya walaupun dia pecundang, namun seni musiknya not bad lah. You're pretty good. Jeez. Aksi Kevin dikejutkan oleh wanita cantik yang ternyata adalah wanita yang dia lihat sebelumnya di perjalanan. Dan mereka akhirnya ngobrol. Setelah meninggalkan hotel, keluarga Griswold melanjutkan perjalanannya. Kali ini mereka mampir ke pemandian air panas. Karena antrian yang sangat panjang, mereka memutuskan untuk mencari jalan pintas untuk menuju ke pemandian tersebut dengan bertanya kepada orang yang lewat. Dan akhirnya mereka mendapatkan jalan pintas tersebut. Setelah memasuki ke dalam hutan, akhirnya mereka menemukan pemandian air panas yang tersembunyi. Dan mandilah mereka. Namun ternyata yang tidak mereka sadari adalah tempat tersebut bukanlah pemandian air panas yang sesungguhnya, namun sebuah rawa limbah yang beracun. Kesialan tidak berakhir di situ saja. Saat kembali ke mobil, ternyata mobil mereka telah dirampok. Karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi, mereka meminta bantuan kepada saudaranya yang berada dekat dengan kota yang akan mereka lewati. Saudara Rusty ternyata adalah orang yang kaya raya dan amatlah berkarisma. Dia mempunyai hewan ternak sendiri, yaitu seekor sapi dengan halaman belakang yang sangat luas. Orang ini juga tengil, suka menggoda Debbie di depan Rusty. Bahkan dia dengan sengaja mau menunjukkan Johnny-nya. Ya walaupun masih di dalam tetap kelihatan sih. Ada Thor. Gara-gara kehilangan palunya jadi mas-mas berotot mesum biasa. Pagi setelah itu Rusty dan saudaranya menaiki ATV di halaman belakang. Karena Rusty tidak fokus dan kesialan pun terjadi lagi. Rusty menabrak seekor sapi hitam dan ya begitulah. Oh no, Sebastian. Dan setelah memperbaiki sedikit mobilnya, keluarga Griswold pun melanjutkan perjalanannya menuju Wally World. Mereka menginap di sebuah motel yang unik nih, bentuknya kayak rumah-rumah suku Indian. Di malam hari, Rusty tidak tahan dengan birahinya mengajak Debbie untuk bercocok tanam di luar. Karena di dalam tenda terdapat James dan Kevin. James yang mengetahui ibunya tidak ada memutuskan untuk keluar mencarinya. Tak disangka-sangka James bertemu dengan wanita yang sebelumnya di dalam mobil, yang bernama Adina, dan akhirnya mereka mengobrol. Always had a thing for musicians. Di sisi lain, Rusty dan Debbie tertangkap polisi karena bercocok tanam di area umum yang akhirnya membuat polisi menghampiri mereka. Dikarenakan mereka di tempat 4 batas kota yang berbeda, polisi tiap kota pun datang dan malah jadi berantem sendiri mereka. Kembali lagi kepada James. James akhirnya berani untuk membalas kejahilan Kevin, adiknya, dengan arahan dari Adina. Dan setelah kejadian itu, Kevin tidak berani untuk membuli James lagi. Setelah meninggalkan hotel, keluarga Griswold memutuskan untuk pergi ke Grand Canyon dahulu untuk mencoba arung jeram. Chad merupakan tour guide yang akan memandu mereka. Chad ternyata sedang berada dalam masalah. Di tengah-tengah obrolan, Chad menerima telepon dari pacarnya yang membuat Chad galau. Chad melempar HP-nya ke air dan berteriak. Chad yang sedang galau meratapi nasibnya di atas boat dia dengan keluarga Griswold dan akhirnya berakhir dengan petaka. Goodbye Chad. Keluarga Griswold melanjutkan perjalanannya lagi, meninggalkan Chad dengan kenangannya. Di tengah-tengah perjalanan, mobilnya kehabisan bensin dan harus menghentikan perjalanannya. Nasib baik ternyata ada penyimpanan bensin yang membuat mobil tersebut bisa berjalan kembali. Namun ternyata Rusty menekan tombol autopilot, yang akhirnya mobilnya berjalan dengan sendirinya. Namun ketika Rusty menekan tombol itu lagi, ini yang terjadi. Goodbye now. Ow. God. Di tengah-tengah kesialan, truk besar yang dari awal film membuntuti mereka kini tepat di belakang Rusty. Truk tersebut semakin mendekat dan akhirnya berhenti di depan Rusty. Rusty yang ketakutan memohon agar tidak dilukai. Namun ternyata pria pengemudi truk tersebut hanya ingin mengembalikan cincin Debbie yang sempat terjatuh di restoran tempat mereka makan sebelumnya. Pria tersebut memberikan tumpangan kepada keluarga Griswold yang akhirnya berhenti di rumah orang tua Debbie.
Setelah makan dan beristirahat sejenak, orang tua Debbie meminjamkan mobil tuanya kepada Rusty agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Dan setelah perjalanan yang sangat panjang, tibalah mereka di Woolly World dan mencoba roller coaster yang sangat berbahaya. Namun karena antrian yang sangat panjang, akhirnya mau tidak mau mereka harus menunggu lama. Setelah antrian tersisa satu, kesialan pun menimpa keluarga Griswold lagi. Seniornya dari pekerjaan Rusty yang seorang pilot kelas bisnis menyela antrian karena kelas ekonomi harusnya tidak layak mendahului kelas bisnis. Rusty yang tidak terima karena antriannya disela meluncurkan bogum kepada pilot kelas bisnis tersebut. Dan keluarga kelas bisnis dengan keluarga kelas ekonomi pun melakukan baku pukul. Setelah pertarungan yang sangat sengit, akhirnya baku hantam dimenangkan oleh keluarga Griswold. Keluarga Griswold menaiki roller coaster tersebut setelah pertarungan sengit. Akhirnya setelah perjalanan yang sangat panjang dan kesialan yang bertubi-tubi terbayar sudah. Namun Russ, kesialan masih berlanjut. Roller coaster yang mereka tumpangi berhenti di tengah jalan. Ada Rusty. Setelah dipanggil polisi dan bala bantuan, mereka akhirnya bisa turun dan film pun selesai. Ya beginilah jadinya kalau kesialan selalu mengejarmu. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini dan tunggu video alur cerita lainnya dari channel ini. Thank you.